Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kali ini pengajian Suara Langit membahas tentang rumah tangga samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Kita berkewajiban, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa derita api neraka. Jadi kewajiban ini kita selenggarakan sejak kita akad nikah. Jadi ketika kita akad nikah, kemudian kita perjanjian bahwa kita menerima amanah dari orang tua anak perempuan kepada kita. Laki-laki yang menjadi suaminya untuk menjaga amanah itu, membuat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pada saat kita berkeluarga, maka jangan lupa bagi anak-anak muda yang baru menikah, yang akan menikah, itu niatkan bahwa pernikahan itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam hal ini maka yang paling penting adalah pertama, bahwa syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problema yang dihadapi. Jadi dari kita keluarga, kita punya istri, maka nanti akan ada masalah-masalah, ya, di samping kesenangan dan kebahagiaan yang kita dapat sejak awal. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari ketika kita akan nikah itu kebahagiaan sudah ada bersama kita. Kebahagiaan bukan jauh dari kita. Bukan ada di puncak gunung atau di seberang lautan. Tapi kebahagiaan sudah ada di rumah itu, tempat kita akan nikah. Sudah ada. Nah, kalau kita berjalan di atas jalan Allah, kita berjalan di atas Shiratal Mustaqim, di atas petunjuk-petunjuk Allah dari Al-Quran dan Sunnah, maka kebahagiaan itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap dari kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita, dan janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah
fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Jadi dikatakan pula dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa adnahum bima kanu yaksibun. Jadi rumah tangga sakinah ini, kalau dia berkumpul menjadi banyak rumah tangga sakinah ini, maka masyarakat seluruhnya itu akan menjadi hidup yang enak karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan tadi, ya, bila mana penduduk suatu kota, penduduk suatu desa, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencucurkan rahmatnya dari langit maupun dari bumi. Tapi karena mereka mendustakan rasul-rasul kami, maka kami azab mereka karena sebab perbuatan mereka itu. Jadi kemudian sahabat-sahabat muslim yang mulia dikatakan oleh Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Jadi katakan berbahagialah orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini syarat mutlak dua ini. Jadi kita itu katakan bahwa agar sholat kita khusyuk, maka dengan sholat yang khusyuk itu berat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi akan disurahkan oleh Allah kepada kita rahmatnya. Ya, kita akan hidup tentram, kita akan berjalan di atas jalan yang lurus. Kita akan berjalan sesuai dengan yang kita minta itu. Katakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kamu sekalian mengikuti jalan-jalan lain. Mengapa jangan? Karena jalan-jalan lain itu akan memisahkan kamu dari jalannya, akan menyesatkan kamu dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kamu diperintahkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kalau belum jelas lagi jalan lurus kemana, maka dilanjutkan Al-An'am 155. Tadi Al-An'am 153, dilanjutkan Al-An'am 155. Wa hadza kitabun, dan inilah kitab, yaitu Al-Qur'an, anzalnahu mubarakun, yang diturunkan dengan penuh berkah. Dzalikum was, diturunkan dengan penuh berkah. Wattaqu la'allakum, wattabi'u, maka ikutilah dia. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kamu supaya kamu mendapat rahmat. Jadi sudah jelas jalan yang lurus ada pada Al-Quranul Karim, maka kita kuasai, kita baca Al-Quranul Karim itu setiap hari, ya, agar kita tahu apa yang diperintahkan untuk kita jalankan, apa yang dilarang kita jauhi. Kemudian pesan Rasulullah SAW, ini taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadilu abada, kitabullah wa sunnatun nabi. Sungguh aku telah meninggalkan sesuatu di tengah-tengah kamu sekalian, yang apabila kamu berpegang teguh padanya,
kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah yaitu Al-Quranul Karim wa sunnatun Nabi, dan sunnah nabinya yaitu hadis-hadis sahih. Jadi jelas ya Allah. Jadi kalau kita mau tidak tersesat, keluarga kita tidak tersesat, nah maka dari itu sebagai kepala keluarga kita wajib memasang ancang-ancang, memasang pagar, memasang fondasi agar syariat Islam terlaksana di rumah kita dengan sebaik-baiknya, agar dijalankan oleh kita, istri kita, dan anak-anak kita, serta orang-orang yang menjadi tamu. Bagaimana caranya? Pertama, tentu kita sediakan kitab syariat Islam itu, kitab fikih di rumah kita. Nah, misalnya yang sederhana saja, kitab fikih Sulaiman Rashid. Ini dipakai di PGA, di perguruan-perguruan tinggi, di pondok-pondok pesantren. Nah, jadi kita tahu semuanya dari masalah bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kita tahu dengan jelas. Sehingga kita berjalan itu dengan ilmu, dengan pengetahuan. Sehingga kita berjalan lurus di atas jalan Allah itu, dengan di atas syariat itu, maka kebahagiaan pasti bersama kita. Karena kita tidak melanggar syariat. Kita benar, jadi nanti kan terjadi bagaimana kehidupan di rumah tangga itu enak, nyaman, antara suami, istri, anak-anak, hidup harmonis. Melakukan ibadah, sholat dan sebagainya. Sholat kita benar, laki-laki sholat wajib di masjid berjamaah, dan yang wanita di rumah. Ya, kalau yang wanita juga mau datang ke masjid juga boleh. Ya, tapi yang wajib laki-laki. Nah, kemudian anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, dengan akhlak yang mulia itu, ya kita tentu kita akan melakukan banyak kebajikan. Kita melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Semua anggota keluarga berlomba-lomba berbuat baik bagi umat manusia, bagi bangsa dan negaranya. Dalam rumah tangga sakinah itu, dan di luar rumah, di dalam masyarakat, semuanya merasa diuntungkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya juga pemimpin-pemimpin bangsa kita itu, dari presiden, menteri-menterinya, polisinya, tentaranya, ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpin partai yang muslim itu taat kepada agamanya, sebagaimana pengakuannya sebagai Pancasilais. Kadang-kadang kita sampai berikrar, saya Pancasila. Itu tentu sebagai buktinya dia Pancasilais adalah nomor satu, taat menjalankan agamanya. Tidak main-main dengan agamanya itu. Taat menjalankan agamanya. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Kalau sampai tidak percaya kepada akhirat, itu sudah jauh daripada
orang yang beriman. Jauh daripada Pancasila itu. Malah bisa mirip dengan komunis. Jauh itu daripada. Ya, kalau tidak percaya dengan alasan bahwa ya jadi tidak pernah lihat surga, neraka itu karena belum ada orang yang kembali dari situ. Ini kan main-main. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sadar kembali, kemudian menjadi muslimah yang taat, menjadi muslim yang taat, ya, menjadi Pancasilais sejati. Tidak mencurigai orang-orang yang taat kepada agamanya, dicurigai. Ya, dulu pernah kejadian semacam itu sebelum terjadi G30 PKI. Sampai-sampai ya, jadi orang yang taat beragama itu anti Pancasila. Sedangkan yang komunis, yang PKI malah dipercaya. Ketua sisi PKI DN Aidit itu disebutkan sebagai pengawal Pancasila terdepan. Ya, akhirnya bagaimana? Pancasila ada dibawa ke lubang buaya, untung tidak sempat dikuburkan di lubang buaya, hanya beberapa jenderal. Ya. 6 jenderal dan 1 pengawal Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang artinya masuk di lubang buaya. Pancasilanya tidak. Pancasila akhirnya disebut tanggal 1 Oktober sebagai kesaktian Pancasila. Yang rupanya belakangan ini tidak tampak dirayakan. Jadi mudah-mudahan jadi pemimpin bangsa, pemimpin partai dan sebagainya sehingga menjadi orang-orang yang jujur, yang baik, maka jadi cinta kepada rakyatnya dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia nantinya akan hidup aman, tentram, dan bahagia dari kumpulan daripada rumah-rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu. Begitu pula juga saudara-saudara kita yang lain, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, taat kepada agamanya, berlaku lurus, berakhlak mulia, terjadi saling mengasihi antar sesama warga bangsa, hidup rukun dan damai, sehingga menopang terbentuknya negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.